Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutono di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif ya. Oke. Sedikit saya review pertemuan sebelumnya yang membahas tentang apa aja. Tentang sejarah sistem informasi manajemen, bahwa sejarah SIM tidak lepas dari sejarah sistem informasi tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi manajemen dalam sebuah perusahaan ya. Kemudian pengaruh sistem informasi pada manajemen, peran sistem informasi manajemen gitu ya. Kemudian tren ke depan seperti apa sistem informasi manajemen. Nah, sudah kita bahas panjang lebar. Jadi nanti kalau misalnya ada yang lupa silahkan bisa tonton lagi. Videonya sudah saya lampirkan di deskripsi video ini. Oke, untuk pertemuan kali ini capaian pembelajarannya pertama memahami apa itu keunggulan kompetitif, memahami peran sistem informasi dalam mendukung keunggulan kompetitif, memahami lingkungan yang mendukung keunggulan kompetitif, ada lingkungannya ya. Kemudian tentang rantai Porter, tentang strategi perusahaan untuk mendukung keunggulan kompetitif. Oke, apa strategi-strateginya? Nah, jadi poinnya adalah keunggulan kompetitif itu ya kalau digambarkan seperti ini, bagaimana sebuah organisasi berlomba-lomba untuk menjadi unggul yang terdepan dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah kompetitif gitu ya. Jadi apa itu keunggulan kompetitif? Yaitu kemampuan perusahaan untuk memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dan unggul dibandingkan dengan kompetitor dalam industri yang sejenis melalui karakteristik dan sumber daya yang dikelola secara maksimal. Jadi, keunggulan kompetitif ini adalah kinerja yang bagus gitu ya oleh sebuah organisasi dibandingkan dengan organisasi lain melalui pengelolaan sumber daya. Belajar tentang sistem informasi manajemen, sumber dayanya adalah sumber daya sistem informasi. Jadi untuk tujuan ini perusahaan mempersiapkan berbagai strategi tentunya agar bagaimana perusahaan tersebut memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor yang sejenis. Nanti kita akan bahas lebih jauhnya. Nah, tentu dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif berhubungan erat dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh pasar. Jadi, sistem informasi berperan penting dalam keunggulan kompetitif ini. Bagaimana misalnya kita melihat pasar di luar seperti apa. Kemudian kita punya informasi sehingga dengan adanya informasi tersebut kita jauh lebih unggul, lebih tinggi, lebih terdepan dalam berbagai hal tentunya. Nah, saya simpulkan di awal ya premis gitu ya. Bahwa manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konseptual, data dan informasi, dan sumber daya fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Jadi, manajerial perusahaan itu kan kemarin ada 3 level ya. Strategik, operasional, dan yang terakhir transaksional. Nah, di sini bagaimana seorang manajer itu mampu
mengelola dan menggunakan sumber daya konseptual, dalam hal ini data dan informasi, untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke ya, saya berikan gambaran misalnya. Ada orang yang jual, bukan orang ya, perusahaan, karena ini tentang keunggulan kompetitif sebuah organisasi atau perusahaan ya. Harganya 3.000 segelas ini. Nah, di sisi lain, ada perusahaan lain yang menjual dengan harga 3.000, tetapi dia membuat sebuah kemasan. Nah, itulah contoh keunggulan kompetitif. Ada nilai lebih, value add gitu ya. Add value. Ada nilai lebih dari suatu barang yang dijual. Contohnya, ya orang akan cenderung memilih yang menggunakan kemasan tentunya. Yang ini dibandingkan dengan ini. Kemudian ada perusahaan lain mengembangkan lagi. Oh, menggunakan label. Maaf, saya tidak iklan ya. Ini misalnya labelnya itu adalah, nah, orang akan memilih ini dengan informasi di dalamnya eh, lebih terperinci misalnya. Tidak mengandung apa gitu ya, mengandung apa dan seterusnya. Beratnya terlihat seberapa mililiter dan seterusnya, lebih informatif. Kemudian ada lagi. Nah, kalau dibandingkan misalnya ini dengan ini, orang cenderung akan memilih ini dengan harga yang sama. Kenapa? Dia memiliki keunggulan kompetitif dalam melakukan branding perusahaan. Aqua misalnya. Nah, itulah contoh keunggulan kompetitif. Bagaimana perusahaan-perusahaan berlomba untuk menjadi yang unggul, yang terdepan pada sebuah perusahaan yang sejenis atau tadi industri yang sejenis dengan memanfaatkan sistem informasi. Nah, ini kan memanfaatkan sistem informasi ini misalnya, oh, saya akan nge-branding Aquanya dulu bahwa Aqua itu dari mata air pegunungan yang sehat. Nah, itu di brainwash lah dengan berbagai iklan di media cetak, media online, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Atau contoh lain ya, maskapai penerbangan Lion Air, misalnya ya, menerapkan harga yang lebih murah dari para pesaingnya. Sehingga orang lebih cenderung, kalau harga murah, oh Lion. Dia akan menentukan target usernya atau pangsa pasarnya ke misalnya menengah ke bawah. Ada lagi, Astra International melakukan pengrekrutan fresh graduated untuk pemenuhan sumber daya manusia. Nah, untuk apa? Untuk memenangkan persaingan mendapatkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, dia ketika fresh, kemudian dia didik sampai menjadi seseorang yang handal di perusahaan. Nah, contoh-contoh keunggulan kompetitif seperti itu. Kalau di sini keunggulan kompetitifnya dalam hal pricing, harga. Kalau di sini sumber daya manusia. Kalau yang sebelumnya di branding, banyak. Tergantung perusahaan mau menentukan apa. Gitu. Oke, itu ya. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas sedikit premis dan kesimpulan di awal bahwa seorang manajer perusahaan harus mampu memanfaatkan, mengelola sumber daya. Ada sumber daya fisik tadi ya, ada sumber daya konseptual. Nah, sumber daya fisik itu apa sih? Nah, jadi sumber daya fisik itu dalam hal ini aliran sumber daya fisik dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah
aliran dalam sistem informasi dalam bentuk fisik sistem informasinya. Contohnya apa? Karyawan, bahan baku, mesin, uang, dan seterusnya. Jadi terlihat secara fisik. Karyawan kan jelas ya, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang bekerja, dan seterusnya. Bahan baku, misalnya bahan bakunya kain atau apa. Mesin terlihat, uang terlihat. Aliran masuk konseptual adalah aliran dasar atau elemen yang mendasari suatu sistem. Misalnya data, informasi, dan keputusan. Ini konseptual yang tadi ya. Bagaimana seorang manajer mampu mengelola dua sumber daya ini. Baik secara data, informasi, dan keputusan, ataupun tadi secara fisikal, karyawan, bahan baku, dan mesin. Dan yang ketiga, ada mekanisme di dalamnya dalam pengendalian perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa diorganize, bisa dioperasikan secara internal. Contohnya apa mekanismenya? SOP misalnya. Ada peraturan, ada surat keputusan, dan lain-lain. Nah, inilah yang mengelola aliran sumber daya konseptual dan sumber daya fisik. Nah, inilah menjadi bahan baku bagaimana perusahaan dapat menjadi unggul. Nah, kalau dibuat diagram, kurang lebih seperti ini ya. Tentu dalam sebuah sistem ini ada lingkungan, ada input, ada proses, ada output. Ini adalah sumber daya fisik, kemudian menjadi sebuah input, ditransformasi menjadi sesuatu, dan outputnya menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya bahan mentah diproses menjadi bahan baku. Ketika diproses, maka akan muncul yang namanya data. Ketika dihasilkan juga akan muncul sebuah informasi yang masuk ke manajemen, sehingga nanti akan menjadi sebuah keputusan. Seperti apa nanti input selanjutnya. Ini menjadi sebuah feedback. Ya, contoh misalnya ketika kita ingin memproduksi untuk satu buah celana memerlukan benang 100 meter, bahan sekian, karyawan sekian, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti ketika ada order 1000 celana, berarti dia akan muncul sebuah decision gitu ya. Informasi, oh butuh sekian sumber daya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kalau kita belajar lingkungan yang mempengaruhi sebuah perusahaan atau organisasi ada 8. Apa aja? Pertama, pemasok, yaitu penyedia bahan mentah, material, atau mesin, atau jasa, dan pelanggan ini termasuk calon pemakai atau memang dia sudah menggunakan produk kita. Kemudian serikat buruh ini semacam organisasi dari buruh gitu ya. Bagaimana dia menyuarakan aspirasi dalam sebuah organisasi. Kemudian masyarakat keuangan, yaitu institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan dari sebuah perusahaan. Misalnya di sini masyarakat keuangan itu pemilik modal gitu ya. Atau apa? Bank Indonesia misalnya. Atau apalah gitu ya. Yang memang berpengaruh terhadap stimulus keuangan gitu ya, perusahaan.
Yang berikutnya pemegang saham atau pemilik, berarti kalau ini yang mempunyai uang atau saham di perusahaan tersebut, yang menanamkan uangnya di perusahaannya. Pesaing, jelas kalau pesaing ya. Kalau misalnya tadi Aqua, pesaingnya ada Apali Mineral dan seterusnya. Kalau pemerintah berarti di sini hubungannya dengan kebijakan, peraturan, bisa juga memberikan stimulus dalam bentuk bantuan. Misalnya sekarang lagi COVID-19 kan ada banyak bantuan ya dari mulai kuota, kemudian apalagi eh, BPJS Ketenagakerjaan dan seterusnya. Nah itu, ini sangat mempengaruhi dari tadi dari mulai sumber daya fisik, ini ya sumber daya fisik berarti kan. Kemudian sumber daya konseptual, informasi, misalnya oh harga saham turun. Nah, ini kan akan mempengaruhi terhadap keuangan perusahaan. Kemudian apa tadi yang berikutnya adalah prosedur SOP. Pemerintah misalnya memberikan kebijakan kepada para karyawan atau gaji minimal UMR dan seterusnya akan mempengaruhi terhadap sebuah sistem dalam sebuah perusahaan. Dan ini menjadi sebuah dasar para manajer mengambil keputusan gitu ya dari informasi-informasi yang ada. Ini yang terakhir adalah masyarakat global ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini ada sebuah perusahaan, ini lingkungannya, ini sebuah perusahaan, lingkungannya itu ya, tadi yang sudah kita jelaskan. Ada pemerintah, keuangan, supplier, dan seterusnya. Ini hubungannya antara arus-arus yang terjadi tadi ya. Misalnya arus informasi dari pelanggan, arus barang jadi ke konsumen atau pelanggan, arus uang ke pemegang saham, dan seterusnya. Ini menjadi sebuah dasar atau basic data dan informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang berikutnya adalah rantai nilai Porter. Nah, tujuan dari mempelajari rantai Porter ini, kita bisa mengetahui secara rinci, secara tahapan, serta secara aktivitas dan pendukung dari setiap proses yang ada dalam sebuah organisasi. Ya. Sehingga tujuan dari sebuah organisasi ini tercapai dan tentunya tadi keunggulan kompetitif dalam sebuah perusahaan ini tercapai. Kita kan ingin ke sini ya. Ingin tujuan atau visi misi perusahaan ini tercapai di sini. Goalnya apa di sini? Melakukan apa aja, didukung oleh apa aja, sehingga ini menjadi sebuah kesatuan informasi yang menjadi dasar untuk keunggulan kompetitif. Misalnya ini tentang apa ya? Nggak ada ya tentang logistik ya ini. Inbound logistik, operasional, outbound, marketing dan sales, service. Siapa aja pendukungnya? Nanti ada contoh yang real ya di Indonesia kan. Jadi rantai nilai Porter itu adalah sebuah perusahaan mencapai keunggulan kompetitif dengan menciptakan rantai Porter dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Jadi harus didefinisikan, berarti kan. Tentunya untuk kontribusi margin atau keuntungan atau keunggulan. Ya, kalau margin kan jelas ya, nilai produk dan jasa dikurangi biaya-biaya itu keuntungan. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan kegiatan
Yang Porter disebut dengan kegiatan nilai atau rantai Porter. Ini udah, kemudian kegiatan nilai pendukung. Ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung ya. Kalau aktivitas utama itu ada kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan daripada yang dilakukan pesaing. Sedangkan kegiatan pendukung adalah yang menyediakan input dan infrastruktur yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung. Jadi, kegiatan atau aktivitas utama ini ya memang berhubungan dengan produksi dan pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pendukung bagaimana aktivitas utama itu berjalan didukung dengan aktivitas tersebut. Itu misalnya ini. Ini ada contoh rantai Porter untuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan gitu ya. Jadi marginnya adalah bagaimana sarana, prasarana dan pelayanan ini menjadi sebuah keunggulan kompetitif gitu ya. Nah, ini adalah yang dijual kepada konsumen. Yang tadi ya, ini berarti aktivitas utama dan ini adalah aktivitas pendukung. Bagaimana di dinas tersebut di awal melakukan perencanaan yang baik. Biasanya untuk melakukan perencanaan yang baik didukung oleh apa aja? Banyak ya, misalnya ada pengadaan barang, misalnya ada teknologi informasi ya, informasi untuk perencanaan. Kalau tahun sebelumnya seperti apa akan terlihat misalnya. Kemudian sumber daya manusianya, infrastrukturnya dan seterusnya. Pada pelaksanaan seperti apa, pelaporan dan seterusnya. Ini adalah aktivitas-aktivitas utama. Kalau tadi dibilangnya yang berhubungan dengan produksi dan penawaran nilai yang lebih besar kepada pelanggan. Jadi ini front end gitu ya. Jadi proses-proses ini menjadi nilai dan didukung oleh aktivitas pendukung ini. Jadi ada kegiatan ini lebih jelas lagi karena kita di perguruan tinggi gitu ya. Ada kegiatan utama, ada kegiatan pendukung. Sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul misalnya di sini. Bagaimana untuk menghasilkan sumber daya yang unggul ini? Pertama jelas harus ada input, yaitu proses seleksi mahasiswa yang bagus di sini. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang kondusif, yang baik gitu ya. Tentu ini didukung oleh ini tadi gitu ya. Outputnya berarti menjadi wisudawan, wisudawati, misalnya dengan IPK yang minimal rata-rata sekian. Kemudian pada proses pemasarannya, institusi pendidikan atau perguruan tinggi ini melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan, misalnya sehingga output dari wisudawan ini segera disalurkan untuk bekerja. Nah, layanannya ini dari sisi internal, penelitian pengabdian kepada masyarakat dosen juga dilaksanakan dengan baik. Apa yang dihasilkan di sini kan outputnya itu bukan hanya mahasiswa yang lulus, tetapi banyak mendapatkan informasi, misalnya si A tugas akhirnya tentang ini, dilakukanlah penelitian atau diimplementasikan kepada masyarakat. Semua aktivitas ini berurut ya, seleksi, kegiatan pembelajaran, wisuda, kemudian rekrutmen gitu ya, dan implementasi ilmu pengetahuan ke masyarakat ini kan berurut. Nah, didukung dengan kegiatan manajemen yang baik tentunya. Ada sarana prasarana tentu mendukung ini misalnya.
Kepegawaian mendukung semuanya. Keuangan jelas, teknologi jelas, dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini eh, sangat menentukan jalannya proses ini, yang kegiatan utama. Oke, itu ya tentang rantai pasok. Ini dimensi keunggulan kompetitif, ada keunggulan strategis, berarti di level paling atas, proses perencanaan, kemudian keunggulan taktis, berarti implementasi gitu ya. Keunggulan operasional lebih kepada transaksi. Jadi ini perencanaan, di sini lebih kepada monitoring kan gitu ya. Kemudian ini lebih kepada transaksional. Di lapangannya seperti apa dalam proses hariannya. Yang sudah kita bahas, kalau kemarin pertemuan sebelumnya itu kita membahas tentang seperti piramid, ya, tentang manajemen strategis, taktis, dan operasional. Ini rencana strategis untuk sumber daya informasi. Jadi bagaimana rencananya, isi rencana strategis sumber daya informasi, tujuannya akan dicapai apa sih gitu ya. Kemudian sumber yang diperlukan apa aja. Ini hampir sama dengan eh, output dari rantai Porter gitu ya. Ini tujuannya akan dicapai kan margin ini. Kemudian ini ya aktivitas utama dan pendukung di sini. Jadi rantai Porter itu untuk mendukung rencana strategis. Nah, ini karena ini khusus untuk pengelolaan informasi, berarti ada memang unit yang ahli di situ, yaitu biasanya kalau dalam sebuah perusahaan disebut dengan Chief Operation Officer atau CIO. Chief Operation of Chief Information Officer atau CIO gitu ya. Nah, jadi rencana strategis ini memang sangat kompleks dan dari antar unit sangat saling berhubungan. Misalnya ini perencanaan untuk sumber daya informasi, ini untuk keuangan, ini untuk sumber daya manusia, ini untuk marketing, dan seterusnya. Ini semua saling berhubungan. Nah, terakhir adalah strategi bisnis global. Berarti ini lebih luas cakupannya ya. Ada 4, ada strategi desentralisasi, berarti ke cabang gitu ya. Pemusatan berarti pusat pengendalinya. Kalau berdasarkan keahlian berarti ada pemusatan keahlian, ada gabungannya gitu ya. Pemusatan pengendali dan pendistribusian keahlian. Kita lihat bagaimana strategi desentralisasi pengendali. Contohnya seperti ini. Jadi perusahaan induk, kantor utama itu memberikan kebebasan kepada anak perusahaannya untuk mengembangkan produk yang dia miliki. Dan dia beroperasi sesuai dengan SOP-nya dia sendiri gitu ya. Jadi tidak dari kantor pusat semuanya. Jadi kantor cabang mempunyai kesempatan untuk mengembangkan produk dan operasionalnya sendiri, berkreatif. Nah, ini disebut dengan desentralisasi pengendalian. Sehingga mungkin saja cabangnya atau anak perusahaannya ini akan lebih gede daripada si perusahaan induknya. Contoh misalnya ya, kayak Telkom mempunyai banyak anak cabang. Ada apa aja misalnya? Ada Speedy, ada Telkomsel, ada apa? Flexi dulu ya.
dan banyak lagi yang lainnya. Nah, beberapa bisnis unitnya atau anak perusahaannya memang dipersilakan untuk mengembangkan produknya dan operasionalnya mereka. Sehingga mungkin kalau kita lihat ya, Telkomsel ini lebih gencar gitu ya, lebih bagus secara pengembangan produk. Nah, seperti ini ya kalau digambarkan. Jadi loss control strategy. Nah, kalau sentralisasi pengendalian jelas perusahaan induk melakukan pengendalian terhadap cabangnya. Ini biasanya di kantor-kantor perbankan gitu ya. Misalnya Bank BNI pusat. Nah, berarti bank cabang ini harus sesuai dengan bank pusat. Apapun itu, baik dari sisi informasi yang diambil atau yang lain. Nah, seperti ini ya. Nah, pemusatan keahlian. Jadi pemusatan keahlian ini lebih kepada ada tim manajemen perusahaan itu yang memiliki keahlian dan kemampuan dalam menembus pasar global. Nah, tim keahlian ini disimpan di pusat. Gitu ya. Jadi di cabang tidak ada. Jadi semua informasi berarti dari pusat. Gitu ya. Berbeda dengan ini. Kalau ini penggabungan. Di pusat ada orang ahlinya itu. Di cabang juga ada. Nah, jadi saling membutuhkan gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini. Ada tugas, bentuk kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 2 orang. Nanti dipresentasikan soalnya. Buatlah rantai pasok. Maaf, ini salah, bukan rantai pasok ya. Rantai porter sesuai dengan topik proyek 1 Anda. Jadi, silahkan ini mendukung untuk proyek 1 itu ya. Apa sih aktivitas-aktivitas utamanya? Apa sih aktivitas-aktivitas pendukungnya? Kemudian marginnya apa gitu. Oke, itu ya. Disiapkan, mungkin nanti kita presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.